Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Oh ya. Mulai lagi kalau itu, Ustaz. Silakan Ustaz. Mungkin belum ngeh kalau ada ini, Ustaz. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada kita semua. Setiap saat kita terus dilimpahkan nikmat-Nya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-Nya yang selalu sadar mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini. Walaupun memang syukur kita tidak akan pernah sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukur kita harus diiringi dengan ibadah kita, dengan memperbaiki amal soleh kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah atas segala kekurangannya dan diberikan pahala yang berlipat ganda atas amal soleh kita. Salawat dan salam kita persembahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia melaksanakan syariatnya. Hari ini kita akan membicarakan tentang suami istri saling peduli kepada pasangan. Kita memahami bahwa di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ada dalam kondisi yang terkadang kita punya banyak beban, punya banyak kesulitan ya, dalam kondisi ketika ada musibah, ketika ada ujian dan cobaan. Selain itu juga kita sebagai hamba biasa yang memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, dan pada saat yang sama terkadang kita tidak mampu mengatasi apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi tuntutan kepada kita, yang bahkan juga menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita memiliki pasangan yang peduli, maka semua bisa menjadi ringan. Begitupun ketika suami mendapatkan istri yang bisa peduli kepada permasalahannya, maka suami pun akan bisa merasa ringan menghadapi persoalan, masalah, dan problemnya, sehingga kita bisa saling meringankan beban, bisa saling meringankan tugas dan tanggung jawab pasangan kita, dan pada saat yang sama kita terus bisa menjalani hubungan rumah tangga ini dengan harmonis. Nah, di dalam hubungan suami istri harus ada saling kepedulian, agar tidak ada satu pasangan yang merasa terbebani oleh beban yang berat dan tidak bisa teratasi, kemudian menjadi persoalan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau kita sudah menjadi azwaj yang disebut oleh Allah sebagai pasangan, itu harus selalu seirama, harus selalu serasi, harus selalu sama merasakan suka dan duka. Kalau istri sedang berduka, suami harus ikut berduka. Kalau suami sedang berduka, istri harus merasakan berduka. Tapi kalau istri sedang senang, suami ikut merasakan senang. Dan kalau suami sedang-sedang, istri pun harus ikut merasakan senang. Sehingga kita tidak hanya menyatu secara fisik, tapi juga menyatu dengan perasaannya, ya, menyatu dengan pikirannya, menyatu dengan jiwanya, sehingga bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya, dan saling membahagiakan. Karena itu di dalam kehidupan berumah tangga harus ada saling peduli. Istri harus peduli kepada suami, dan suami pun harus peduli kepada istri. Karena itu di dalam ajaran agama kita
peduli kepada pasangan, bahkan peduli kepada keluarga besar, kepada kerabat, kepada kedua orang tua, kepada mertua, kepada saudara ipar, bahkan peduli kepada keluarga, kepada tetangga dan masyarakat merupakan sebuah kewajiban. Kepedulian kita kepada kesulitan orang lain, kepada permasalahan orang lain, kepada musibah orang lain itu diwajibkan di dalam Islam agar kita bisa saling membantu, saling meringankan beban ya. Dan selain itu juga kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Dalam surat 5 ayat 2 Allah sudah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah ya dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita semua tidak boleh antipati ya, tidak boleh cuek, tidak boleh tidak ada perhatian terhadap persoalan pasangan kita, juga terhadap persoalan keluarga, terhadap persoalan kerabat, terhadap persoalan tetangga, terhadap persoalan masyarakat. Terlebih ya pasangan yang menjadi ya pendamping hidup selama kita masih bisa bernapas ini. Jadi kita harus bisa saling peduli. Karena dengan saling peduli itu akhirnya bisa saling tolong-menolong. Dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa merupakan sebuah kewajiban. Sehingga rumah tangga ini tetap harmonis, tetap bahagia dalam kondisi senang maupun dalam keadaan sulit. Nah, karena itu pantas kalau kita bisa menganggap penting terhadap kepedulian kita kepada pasangan kita, maka kita akan bisa ya memberikan potensi kita untuk meringankan bebannya, bisa memberikan buah pikiran kita untuk meringankan bebannya ya, bisa bahkan memberikan sebagian harta yang kita punya untuk meringankan bebannya, bahkan kita bisa tidak menuntut seluruh hak kita karena ingin meringankan bebannya. Karena apa? Kita peduli terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan suami. Begitupun sebaliknya suami juga harus punya perasaan yang sama seperti ya kepedulian seorang istri. Sehingga ketika seperti itu maka selalu akan ada keserasian, akan ada keharmonisan di dalam keluarga. Dan bahkan kita diberi nikmat oleh Allah dengan tenaga, dengan kesehatan, ya dengan ilmu, bahkan mungkin dengan harta, dengan segala macam nikmat yang diberi oleh Allah itu harus ada tanda syukurnya. Sehingga apa yang diberi oleh Allah kepada kita itu akan terus dijaga oleh Allah, bahkan ditambah lagi dan ditambah lagi menjadi nikmat yang lebih banyak, menjadi karunia yang lebih besar. Nah karena itu jangan semua kelebihan yang kita punya, nikmat yang kita punya itu hanya kita manfaatkan buat diri kita sendiri. Begitupun suami, nikmat yang diberi oleh Allah ya dengan segala karunia-Nya tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk dirinya. Karena sebagai tanda syukurnya kepada Allah, maka sebahagian dari yang nikmat yang dimiliki itu ya diberikan dan dibagi kepada istrinya dalam rangka apa? Sebagai tanda kepeduliannya. Kalau dia peduli kepada istri, maka dia tidak akan membatasi pemberiannya ya, tidak akan membatasi apa yang harus dibagi kepada istrinya. Karena apa? Dia peduli. Kalau orang peduli itu tidak perlu mengingat-ingat apa yang diberi, apalagi menghitung-hitung apa yang diberi. Begitupun istri, sekalipun sudah berkorban setiap hari ya, meringankan beban suami, tidak menuntut banyak haknya, bahkan memberikan yang terbaik buat suami, jangan dihitung-hitung. Ya, jangan diingat-ingat. Karena apa? Kita ingin selalu peduli. Kepedulian inilah yang akan membuat kita justru semakin banyak lagi nikmat yang akan diberi oleh Allah. Karena salah satu tanda kepedulian kita dengan mau berbagi, dengan mau memberi, mau meringankan beban, itu merupakan berbagi nikmat. Ya, sehingga itu merupakan tanda syukur kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Berbagi nikmat kepada suami dengan seluruh yang diberi oleh Allah itu sebagai tanda syukur kita. Suami berbagi nikmat kepada istri ya, itu juga merupakan tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa saling memberi, saling berbagi, saling meringankan beban, merupakan kepedulian kita kepada pasangan kita, itu menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyak kepedulian kita kepada pasangan, maka semakin banyak lagi yang akan diberi oleh Allah. Baik nikmat, karunia, rizki, kesehatan, apa saja akan diberi oleh Allah. Karena apa? Kita bisa ya melaksanakan nikmat yang diberi oleh Allah itu untuk kebaikan pasangan kita. Jadi pantas Allah memberitahu kepada kita dalam surat 2 ayat 172.
Kata Allah, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah peduli kepada pasangan kita, itu berarti kita sudah berbagi dengan nikmat yang diberi oleh Allah, maka pada saat yang sama itu adalah tanda syukur kita. Dan tanda syukur ini, kata Allah, merupakan bukti bahwa kita sudah beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak melupakan itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, berarti saat bersyukur itu kita sedang beribadah pada Allah. Nah, karena itu tidak ada ruginya bagi pasangan ketika meringankan beban, ketika memberi, ketika berbagi, ketika tidak banyak menuntut, ya, ketika faham dalam kondisi sulit sehingga saling mengerti, sehingga masing-masing bisa berkorban untuk pasangannya. Nah, ini dilakukan karena semata-mata ibadahnya kepada Allah. Sehingga ketika kita benar-benar merasa ini ibadah pada Allah, kita nggak akan rugi walaupun kita berbagi pada suami. Suami pun tidak akan rugi sekalipun berbagi kepada istri. Karena ini justru akan ditambah lagi oleh Allah kebaikannya, nikmatnya, rizkinya ya, dan semua ya karunia-Nya. Nah, karena itu pantas Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka ya aku akan tambah lagi ya nikmatnya. Nah, jadi jangan pernah merasa rugi ketika kita peduli kepada pasangan. Justru ini jadi kebaikan buat kita, jadi rahmat buat kita. Karena itu pantas Allah memberitahu kepada kita bahwa kita harus bisa berbagi dengan pasangan kita agar kita tetap bisa bersyukur. Jadi tidak ada ruginya bagi suami atau istri ketika peduli kepada suami. Ketika dia menyadari kepedulian diberikan kepada pasangannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika dia sudah merasa ini adalah ibadah saya kepada Allah karena apa yang diberi oleh Allah, harus bisa berbagi, harus bisa ya bersedekah, harus bisa juga mengurangi sebagian dari yang kita punya untuk ya orang-orang yang kita kasih, kita sayangi, apalagi ada suami pendamping hidup kita, maka pada saat yang sama tidak ada ruginya. Sebab setiap kita sudah merasa ya Allah saya bersyukur, mau berbagi ya, sehingga kita harus peduli, pada saat yang sama Allah akan menambah lagi dan lebih banyak lagi karunia dan ya semua nikmat yang diberi ini. Nah, karena itu jangan dihitung-hitung, jangan diingat-ingat apa yang sudah kita berikan pada suami kita, apa yang sudah kita bagi kepada suami kita, apa yang sudah kita korbankan pada suami kita. Itu semua tanda syukur kita kepada Allah sebagai ya, bagian dari ya kewajiban kita untuk peduli kepada ya sesama, apalagi ini kepada pasangan hidup yang akan menjadi pendamping kita untuk selamanya, baik ketika di dunia maupun di hari akhirat. Nah, itulah mengapa peduli kepada pasangan kita itu wajib. Ya, pertama, melaksanakan ya kewajiban dari Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, sebagai tanda ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dan lebih dari itu, kita ingin mendapatkan ya balasan dari Allah yang lebih baik lagi. Nah, karena itu kalau istri dan suami bisa saling peduli kepada pasangannya, maka yang terlahir dalam keluarga itu selalu manfaat, manfaat, dan manfaat. Istri selalu bisa ya memberikan manfaat pada suaminya, suami bisa memberikan manfaat pada suaminya. Nah, ketika bisa saling peduli, maka saling memberikan manfaat. Bukankah ini menyenangkan buat kita semua? Suami jadi menjadi senang, istri selalu menjadi senang, karena masing-masing bisa memberikan ya manfaat yang bisa positif dalam ya mengarungi kehidupan rumah tangga ini. Nah, dalam memberikan kepedulian kita sehingga kita bisa bermanfaat jadi pendamping hidup bagi suami kita, maka pada saat yang sama kita harus bersemangat memberikan kepedulian ini. Jangan kita merasa lelah, saya udah capek ya, terus memberikan perhatian dan kepedulian pada suami. Padahal itu ibadah buat kita. Padahal itu akan dibalas ya dengan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun suami jangan pernah merasa lelah, saya kapok ya. Misalnya berbagi pada istri, peduli kepada istri. Padahal itu akan menjadi ibadahnya, akan menjadi kebaikannya ya, bahkan akan dibalas lebih baik lagi dengan karunia dan nikmat yang lebih baik. Nah, karena itu kita harus terus bersemangat, jangan pernah kapok, jangan pernah lelah ya dengan apa yang kita berikan kepedulian kepada pasangan kita, tapi terus bersemangat untuk bahkan lebih peduli lagi daripada sebelumnya. Sampai Rasulullah menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka.
teruslah bersemangat ya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Kalau kita memberi kebaikan kepada suami, peduli kepada suami, bukan berarti kita rugi. Karena kita sudah mengurangi tenaga kita, pikiran kita, harta kita ya, dengan segala pengorbanan kita. Kita tidak akan rugi, ya, kita tidak akan justru semakin sulit dengan semacam itu, bahkan kita akan semakin banyak kebaikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemangat terus untuk berikan kepedulian pada pasangan kita. Kalau kita bersemangat memberikan kepedulian pada pasangan kita, maka suami pun akan bersemangat memberikan kepedulian pada kita. Karena kita bisa menunjukkan ya ketulusan kita, ya niat baik kita, kemudian juga perhatian kita. Sehingga semua yang baik-baik akan kita peruntukkan untuk suami kita. Karena apa? Kita peduli. Nah, ketika kita bisa seperti itu, otomatis suami pun ya ingin membalas. Ingin seperti kita. Dia pun akan berikan banyak kepeduliannya, perhatiannya ya. Untuk siapa? Untuk pasangannya. Dan ketika bisa saling ya bermanfaat seperti ini, bukankah cinta jadi semakin besar, kasih sayang semakin tumbuh ya, sehingga semakin merekat satu sama lain ya untuk bisa ya menjaga ikatan pernikahan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu Rasulullah berpesan untuk menjadi orang peduli kepada pasangan itu harus bersemangat. Jangan pernah futur, jangan pernah malas, jangan pernah tertinggal, jangan terlambat, apalagi merasa lelah, apalagi kapok. Teruslah memberikan ya yang bermanfaat untuk ya suami kita, pasangan kita, begitupun suami teruslah memberikan manfaat kepada istrinya, sehingga dengan semacam itu terus ada keserasian, ada keharmonisan antara hubungan suami istri, karena ternyata bukan hanya istri saja yang peduli, tapi suami pun ya peduli. Nah, untuk bisa bersemangat terus ya melahirkan kepedulian kepada pasangan kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar rasa peduli itu terus tumbuh semakin besar ya. Bukan semakin menurun, bukan semakin menyempit, bukan semakin hilang, tapi tumbuh terus semakin baik sehingga kita menjadi orang yang sangat peduli. Ya, istri sangat peduli kepada suami, suami akan jadi orang yang sangat peduli kepada istri. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan ya rasa semangat dan sangat peduli kepada pasangan? Yang pertama harus memahami kondisi pasangan. Kita harus memahami ini kondisinya sedang seperti apa. Sedang baikkah, ya, sedang tidak baikkah, sedang ringankah, apa sedang beratkah, ya, apakah sedang banyak kemudahan, apakah sedang banyak kesulitan, ya, apakah dalam kondisi sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan musibah. Apakah misalnya sedang sibuk atau misalnya sedang santai. Semua kita harus paham kondisinya. Ketika kondisinya tidak baik, berarti kita harus peduli. Bahkan kalau kondisinya sedang baik saja, kita juga harus peduli memberikan perhatiannya, semangatnya, motivasinya, supaya yang baik ini terus bertahan. Nah, apalagi ketika dalam kondisi sulit, kita harus bisa memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih. Jadi kita harus cari tahu bagaimana kondisi suami sedang sekarang. Kalau misalnya kepedulian kita harus yang menunjukkan bahwa memberikan motivasi, meringankan beban, maka kita akan lakukan itu semua. Karena apa? Kita sudah memahami, ya, melihat situasi, memahami situasi apa yang dialami oleh pasangan kita. Jadi sekalipun misalnya hari ini, seharusnya saya ini sudah dapat hak nafkah saya karena sudah sebulan misalnya sudah lewat, kemarin sudah habis waktunya. Tapi di saat kita sudah melihat kondisi suami sedang sulit, maka kita tidak akan menuntut. Karena apa? Kita peduli ya, dan memberikan ya perhatian dalam kondisi sulitnya suami. Ketika kita peduli, maka kita ringankan bebannya. Ya udahlah, sekarang nggak apa-apa, saya tidak diberi nafkah, saya masih punya tabungan. Saya masih ada sisa-sisa dari uang belanja yang kemarin, bisa saya lebih hemat lagi, saya akan keluarkan ya untuk bisa ya menjalani hidup rumah tangga ini tetap bisa berjalan normal. Nah, jadi ketika kita peduli semacam itu, menjadi istri bisa yang lebih solihah lagi. Suami pun sama, kalau melihat kondisi sedang tidak sehat, maka suami jangan menuntut banyak untuk misalnya membersihkan rumah yang ideal, merapikan rumah secara ideal, masak dan makanan yang enak-enak seperti biasanya. Karena apa? Dia peduli. Kalau istri sedang sakit, itu sudah disembuhkan, harus dirawat, harus dikasih obat gitu ya. Bukan justru ya istri harus melayani suami. Jadi harus memahami kondisi pasangan. Kalau kita sudah mulai memahami kondisi pasangan, kita akan naik pada kepedulian yang berikutnya. Yaitu yang kedua, memberikan perhatian. Memberikan perhatian kepada kondisi ya, yang sedang dialami oleh pasangan.
Kalau kita misalnya melihat suami memang sedang berat kondisinya, ya kita akan memberikan kepedulian dengan cara meringankan. Karena kita tahu, ya, kita melihat kondisi suami sedang sulit, maka pada saat yang sama kita berikan perhatian bagaimana supaya kondisi sulit itu tidak semakin membebani suami, sehingga semakin murung, semakin gelisah, ya semakin banyak ya pikirannya, semakin tidak bisa tidur. Karena apa? Kita sudah mulai perasaan peka kita sudah mulai muncul sehingga ingin memberikan perhatian yang lebih. Nah, ini yang kedua ya. Ketika sudah tahu bahwa kondisi suami sedang berat, sedang sulit, kita akan berikan perhatian yang lebih ya, karena dia sekarang dalam kondisi yang sulit dan berat. Yang ketiga, ikut merasakan. Ikut merasakan apa yang menjadi kesulitannya. Jadi kalau kita ikut merasakan apa yang menjadi kesulitannya, maka yang biasanya kita pengeluaran 100.000, kita tidak akan mengeluarkan 100.000. Karena kita akan merasakan betapa bebannya akan sangat lebih berat kalau uang itu tetap dikeluarkan 100.000 seperti biasa. Nah, ketika kita ikut merasakan, ya Allah, betapa sulitnya mencari pekerjaan, betapa sulitnya mendapatkan nafkah, betapa sulitnya juga mengelola nafkah untuk dibagi, mana untuk anak, mana untuk istri, mana untuk orang tua. Maka pada saat yang sama, istri pun pada saat yang sama dengan ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh suami, maka akan tampak rasa prihatinnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau sudah tampak rasa prihatinnya, tentu istri ingin berbagi, ya, ingin memberi, ingin meringankan beban, tidak mau menuntut, ya, ingin memaafkan akan kekurangan-kekurangannya, akan turun tanggung jawabnya atau tidak kemampuannya dalam memenuhi semua tanggung jawab. Pada saat yang sama akan muncul apa yang dilakukan oleh istri dan apa yang dilakukan oleh istri. Karena itulah mulailah dia berbagi apa yang dia punya, ya, apakah dari buah pikirannya, gagasannya, sehingga ada solusi, ya. Apakah mungkin dengan diringankan ya bebannya sehingga dia bisa mengeluarkan sebagian yang dimilikinya, atau mungkin saya tidak mau menuntut, biarlah saya bersabar, saya tidak ingin memberikan beban lebih berat, biarlah saya maafkan. Nah, itu sudah merupakan bagian dari kepedulian yang bisa ditampakkan oleh istri. Ketika bisa berbagi, membantu, meringankan beban, itu berarti istri sudah bersedekah pada suami. Jadi tidak ada ruginya bagi kita. Padahal uang yang ada di tangan kita untuk kita keluarkan, jadi pengeluaran keluarga, itu awalnya dari suami juga. Tapi ketika sudah ada di tangan istri, sudah bisa dikeluarkan lagi untuk keluarga, itu jadi sedekah bagi istri. Jadi nggak ada ruginya bagi kita. Kita nggak perlu menghitung, Mas, belanja hari ini pakai uang aku, nanti diganti ya. Aku catat nih hutang hari ini berapa, besok berapa, lusa berapa. Tidak perlu seperti itu. Justru ini akan jadi sedekah bagi kita yang Allah akan balas lebih dari 700 kali lipat. Jadi subhanallah ya, Islam itu mengajarkan indah sekali kepada kepedulian suami istri terhadap pasangan. Yang kelimanya, kalau kita benar-benar peduli, maka kepedulian yang kita berikan dilakukan benar-benar dengan ikhlas. Harus dengan ikhlas sehingga tidak merasa terbebani. Kenapa ya saya jadi istri harus mengalah terus sama suami? Kenapa ya saya jadi istri harus mengerti terus dengan kondisi suami? Nah, ketika semacam itu bisa jadi nanti tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas, ya dia tidak mempersoalkan berapa yang harus dia korbankan untuk yang membahagiakan suaminya. Karena dia melihat ini adalah cara untuk mendapatkan ridho Allah. Ini adalah cara saya beribadah pada Allah dan berpahala jadi amal soleh bagi diri saya. Jadi kita memberikan kepedulian pada suami harus benar-benar ikhlas. Sehingga kapanpun kita harus peduli pada suami, kita akan rela, akan ridho dengan lapang hati yang lapang, dengan pikiran yang bersih, ya, tidak akan ada suudzon, tidak akan ada tuntutan ingin dibalas oleh suami kita. Kita semua serahkan ya kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ikhlas. Jadi suatu saat kalau ternyata kita dikecewakan oleh suami, kita tidak akan menyebut-nyebut lagi apa yang sudah kita pedulikan pada suami dengan berbagi, memberi, meringankan beban, tidak menuntut, memaafkan. Semua itu tidak akan kita sebut-sebut lagi. Biarkan itu tercatat di sisi Allah dengan sangat baik menjadi amal soleh kita yang berlipat ganda pahalanya dan sangat berguna, tidak hanya di dunia bahkan di hari akhirat nanti. Kalau ada istri semacam ini pasti suaminya sangat bahagia. Kalau ada istri semacam ini pasti suaminya sangat senang dan bahkan lebih cinta, ya, lebih sayang. Tidak mudah memang mencari istri yang semacam ini kalau bukan karena kesolehannya. Karena itu bangunlah terus kesolehan kita sebagai istri, dan tidak mudah mencari suami yang terus peduli kepada istri, semangat terus peduli kepada istri.
kecuali dengan kesolehannya pula. Maka bangunlah kesolehan juga bagi suami untuk bisa terus ya ikhlas dan memberikan kepedulian kepada istri. Dari sini kita bisa memahami bahwa kepedulian itu membawa keberkahan. Jadi kepedulian tidak membawa kerugian. Kepedulian tidak membawa kesengsaraan. Justru kebalikannya, kepedulian itu membawa keberkahan. Istri akan berlimpah keberkahan, suami akan berlimpah keberkahan, dan pasangan ini akan bisa membangun keluarga berlimpah keberkahan. Karena itu, kita harus terus semangat memberikan kepedulian kepada pasangan, baik istri maupun suami. Keberkahan seperti apa yang akan kita dapatkan kalau kita bisa menjadi istri yang peduli kepada suami, bisa menjadi suami yang peduli kepada istri. Banyak sekali keberkahan yang dijanjikan ya oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama akan diberikan ya nikmat dan karunia yang berlimpah. Akan diberikan nikmat dan karunia yang berlimpah. Ya. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Jadi ibu-ibu tentu dengan ayat ini kita justru semakin semangat untuk terus memberikan kepedulian kepada suami kita, karena dengan kepedulian itu justru nikmat kita tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Jangan pernah kita merasakan saya capek, saya lelah, kok saya terus ya harus peduli kepada suami. Justru kalau kita bisa mencontohkan kepedulian yang sangat baik pada suami, kepedulian yang terus-menerus pada suami yang tadinya mungkin tidak peduli bisa berubah. Karena hati yang keras itu bisa lembut oleh banyak kebaikan. Jadi mungkin suami yang tadinya cuek, akhirnya jadi ikut peduli kepada kita. Karena apa? Hati yang keras itu akan dilembutkan oleh kebaikan-kebaikan istri yang terus-menerus. Nggak ada kapoknya, nggak ada lelahnya. Dan itu justru akan melimpahkan banyak nikmat dan karunia. Kalau sudah berlimpah banyak nikmat dan karunia, insya Allah kita bangun keluarga dengan suami tidak akan banyak kesulitannya. Ya, tidak akan ya ada kefakirannya. Kenapa? Karena Allah terus berikan nikmatnya, nggak pernah berhenti. Inilah jadi pasangan yang berkah. Yang kedua akan menjadi pasangan yang paling dicintai oleh Allah. Ini di dunia begitu banyak pasangan, kita tidak bisa menghitung berapa banyak pasangannya ya. Kita juga belum pernah mendengar ada misalnya penelitian tentang jumlah pasangan yang ada di muka bumi ini. Tapi siapa pasangan yang akan dipilih menjadi yang paling cinta di sisi Allah? Ternyata pasangan yang paling cinta oleh Allah itu yang paling peduli kepada pasangannya. Ketika kita sudah sama-sama peduli kepada pasangan kita, istri peduli pada suaminya, suami peduli pada istrinya, maka pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasangan yang saling bermanfaat untuk pasangannya. Istri bisa memberikan manfaat pada suaminya, suami bisa memberikan manfaat pada istrinya. Ketika saling bermanfaat satu sama lain, maka pasangan ini akan bisa menjadi pasangan yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu jangan cuma istri yang pandai memberikan manfaat pada suami. Jangan hanya suami yang pandai memberikan manfaat pada istri. Tapi kedua-duanya harus saling memberikan manfaat. Agar pasangan ini benar-benar menyatu menjadi pasangan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat ya bagi ya orang banyak atau bagi orang lain. Nah, apalagi ini pendamping hidup yang segala kesulitannya kelihatan, segala kekurangannya kelihatan, segala masalahnya, problemnya kelihatan, segala beban beratnya kelihatan. Tentu kita menjadi orang yang pertama harus jadi orang yang paling peduli pada pasangan kita. Yang kedua ya, yang ketiga yaitu diperbanyak amal solehnya. Kalau kita terus memberikan kepedulian pada pasangan kita, baik istri maupun suami kepada pasangannya, maka ini kan dicatat terus jadi amal soleh. Ya. Sekedar tersenyum pada istri yang sedang sedih, kemudian bicara yang lembut, menggembirakan, menghibur, itu sudah jadi amal soleh. Apalagi sampai misalnya diajak ke suatu tempat yang bisa membuat dia jadi lupa kepada kesedihannya, itu jadi amal soleh. Semua yang kita lakukan dalam kepedulian kita itu berarti memperbanyak amal soleh kita masing-masing. Nah, karena itu memang tidak ada ruginya. Justru harus kita perbuat terus nih, kepedulian ini harus semakin besar, semakin baik, dan dilanjutkan untuk menjadi ya karakter kita setiap waktu.
Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kepedulian kita itu kepada suami itu merupakan amal baik, merupakan kebaikan kita. Nah, kita ingin punya usia berapapun Allah menetapkan usia kita, agar usia ini termasuk usia yang paling baik, agar kita jadi hamba-hamba yang paling baik, maka hamba yang paling baik itu tidak hanya ya yang panjang umurnya, tapi harus baik amalnya. Nah, ketika kita terus memberikan kepedulian kepada pasangan kita, maka itu berarti kita sedang perbanyak amal soleh buat kita sendiri. Nah, tentu ketika kita bisa memberikan contoh kepada pasangan kita sangat peduli, maka ketika diikuti oleh pasangan kita menjadi orang yang peduli kepada kita, kita akan mendapatkan pahala lagi. Karena kita mencontohkan pada kebaikan diikuti oleh yang lain. Jadi kita akan mendapatkan ganda. Jangan kita mengatakan, kok saya terus sih yang harus ya memberikan kepedulian pada suami, memberikan perhatian pada suami. Kok saya terus sih yang meringankan beban pada suami? Padahal ketika melakukannya itu dapat pahala ya untuk kita. Tapi pada saat suami akhirnya ikut melakukan seperti kita mendapatkan pahala lagi dari amalnya. Sebab apa yang kita tunjukkan pada orang lain dari kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala saat dia melakukannya. Mandala ala hasanatin falahu ajruha mithlu fa'iliha. Jadi menjadi indah buat kita saat kita bisa saling peduli. Yang keempatnya, mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita meringankan beban, ini berarti kita menolong saudara kita agar tidak punya beban yang berat. Kalau kita misalnya berbagi agar dia tidak mendapatkan banyak kesulitan, maka berarti ini kita menolong dia. Kalau kita misalnya pada saat kita tidak banyak menuntut, berarti kita menolong dia untuk tidak banyak tidak terbebani oleh pikiran yang berat ya, tidak akhirnya membuat dia jadi pusing, gelisah, memikirkan terus bagaimana tanggung jawab yang ya belum sempurna, belum semestinya diberikan kepada istri. Tapi kalau kita misalnya ya sudahlah, nggak usah pusing-pusing, memang Allah sedang berikan rezekinya seperti ini, Allah sedang menguji kita, sedang berikan cobaan pada kita, kita nikmati dengan lapang dada, dengan ikhlas. Saya pun tidak akan menuntut ya, yang lebih apapun yang diberikan saya akan terima dengan ikhlas, dengan qanaah. Nah, pada saat yang sama, saat kita menolong suami kita agar tidak punya banyak pikiran, tidak terbebani menjadi jiwa yang terhimpit, pada saat itu kita akan menjadi hamba yang ditolong oleh Allah. Jadi setiap kita menolong suami kita, ringan bebannya ya, tidak mendapatkan kesulitan berat, maka pada saat itu kita yang akan ditolong oleh Allah. Kita menolong suami tidak seberapa, tapi Allah menolong kita luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sudah berjanji, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama ya hamba tersebut masih menolong saudaranya. Karena itu jangan pernah berhenti untuk peduli kepada pasangan kita. Karena selama kita masih peduli pada pasangan kita, apapun bentuknya, apakah berbagi, bersedekah, apakah kita meringankan beban, tidak banyak menuntut, pada saat yang sama, saat itu kita akan ditolong terus oleh Allah. Jadi ketika kita buat seperti itu tuh kita mendatangkan solusi ya buat keluarga kita sendiri. Nanti lewat pertolongan kita pada suami, Allah yang menolong kita, sehingga suami pun ya akan ringan bebannya, dan solusi dalam keluarga pun yang akan kita dapatkan. Allah akan balas itu semua. Indah sekali kepedulian diberikan oleh seorang istri pada pasangannya, pada suami, dan indah sekali kepedulian suami kepada istrinya. Yang kelimanya, dijaga dari kejahatan. Kita terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan ingin selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah. Ketika kita hidup, inginnya seperti itu. Sebagaimana kita lahir dalam keadaan suci, bersih dari dosa, waktu kita hidup pun inginnya bersih dari dosa. Sehingga kalau kita menghadap Allah, kita tuh nanti menghadap Allah dalam keadaan juga tidak berdosa. Bagaimana caranya? Kita kan manusia biasa, ada nafsu, ada setan, ada lingkungan buruk yang menggoda kita. Tapi kalau kita punya perhatian kepada orang dengan kepedulian kita, apapun yang kita miliki dari nikmat ini kita berikan, bisa berbagi sebagai tanda peduli kita, maka pada saat itu Allah akan mencegah dari kejahatan-kejahatan. Jadi kita akan dibuat jadi orang yang senang pada kebaikan, jadi orang yang selalu hidup dalam kebaikan, jadi orang yang bisa menghindar dari kejahatan, dari kemaksiatan. Di lain pihak Allah akan lindungi, jangan sampai ada orang berbuat jahat pada kita. Selama kita bisa berbuat baik pada orang, Allah pun akan melindungi kita agar ya
orang lain juga berbuat baik pada kita. Jadi pada saat yang sama disebutkan ya, fi'lul ma'rufi yaqimasari asu. Perbuatan yang baik akan melindungi dari perbuatan yang jahat. Ya, atau dari serangan yang jahat. Jadi alhamdulillah ya, dengan kepedulian ini benar-benar ya kita menjadi pasangan yang berkah dan keluarga menjadi keluarga yang berkah. Yang keenamnya yaitu mendapatkan pahala lebih baik daripada beritikaf di masjid. Subhanallah, dalam 2 hadis Rasulullah menyebutkan, ada yang satu riwayat menyebutkan lebih baik daripada beritikaf semasjid, lebih aku cintai daripada beritikaf di masjid 1 bulan. Ada dalam hadis yang lain lebih aku cintai daripada ya beritikaf ya di masjid 2 bulan. Bahkan ada dalam satu hadis lebih baik beritikaf di masjidku, Masjid Nabawi, yang 1 kali kita beramal saleh di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali lebih baik daripada di masjid yang lain. Kalau sebulan kita beritikaf Masjid Nabawi, berarti kan setiap amalnya setiap hari kali sebulan itu kali 1000 kali lebih baik daripada di masjid yang lain. Luar biasa besarnya. Jangan dianggap remeh kita peduli pada pasangan. Di sisi Allah sangat besar sekali. Dianggap ya itu lebih baik daripada beritikaf di masjid. Ada di Masjid Nabawi disebutkan dalam satu hadis, lebih baik daripada di Masjid Nabawi selama 1 bulan, tapi dalam hadis yang lain lebih baik daripada di masjid ya beritikaf selama 2 bulan. Masya Allah ya, indah sekali. Subhanallah ya, apa yang kita lakukan tidak seberapa, tapi di sisi Allah luar biasa. Nah, apalagi dalam kondisi sulit sekarang ya, ketika musibah corona belum berakhir, kepedulian kita tidak hanya kepada suami, bahkan kepada keluarga besar, kepada masyarakat di lingkungan kita, agar kita mendapatkan ya limpahan keberkahan yang jauh besar ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dihilangkan kesulitannya di hari kiamat. Di hari kiamat itu begitu banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh manusia. Dari mulai kiamat itu terjadi, runtuhnya langit ya ke bumi, bertabrakanlah semua yang ada di bumi ini dengan apa yang runtuh dari langit ini. Subhanallah ya, kita tidak bisa bayangkan sekarang akan terjadi ya kiamat yang luar biasa, menyesakkan dada ya, kemudian membuat kita ketakutan ya, kita sedih ya, luar biasa, tidak ada tempat untuk berlari. Kalau kita baca dalam surat Al-Hajj itu sampai kesempoyongan seperti orang yang mabuk. Sampai orang yang hamil pun dia akan keguguran. Kalau ada seorang ibu sedang bawa bayinya, guncangan besar itu sampai anak pun akan terlepas dari gendongannya. Karena apa? Besarnya guncangan yang terjadi di hari kiamat. Tapi bagi mereka yang mau melakukan kepedulian kepada ya apalagi suami kepada orang lain ya, apalagi pada suami, maka pada saat yang sama Allah akan mantapkan langkahnya di hari itu. Begitupun pada saat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim akan terjadi ya perjalanan yang luar biasa, jatuh bangun. Tapi kalau kita banyak sekali melakukan kepedulian kepada pasangan kita, bahkan juga kepada orang lain, maka pada saat yang sama kita tidak akan sempoyongan. Ya, kita tidak akan jatuh bangun di jembatan Shiratal Mustaqim. Allah akan mantapkan langkah kita berdiri tegak untuk bisa sampai ya di ujung ya jembatan ini sampai kita masuk ke surga. Nah, ini dijanjikan oleh Rasul dalam riwayat ya Ibnu Abi Dunya juga, wa man masya ma'a akhihil muslim fi hajatin hatta yuthabbitaha lahu sabbatallahu qadamahu yauma tazilla fil aqdam. Jadi dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, jadi kita membantu ya saudara kita sehingga mau berjalan ya bersama saudara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia melakukan itu semua sampai ya orang ini tercapai kebutuhannya ya, maka Allah akan mantapkan langkahnya ya di hari kiamat ketika setiap kaki berguncang. Subhanallah ya, ini akan menjadi kebaikan kita dan keinginan kita yang terus kita doakan pada Allah agar kita bisa berdiri tegak di saat guncangan dahsyat pada hari kiamat, agar kita bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian juga yang ke-9-nya yaitu disebutkan di sini dibebaskan dari api neraka. Orang yang bisa masuk surga diantaranya orang yang selalu peduli kepada orang lain. Bahkan kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin ya laisa minhum. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian kepada urusan orang muslim, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Nah, kalau kita ingin diakui keislamannya terus sampai hari akhir, maka pada saat yang sama kita akan ya dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dalam hadis sebutkan katanya
ketika ini termasuk yang ke-10, bahwa ketika kita bisa memberikan kepedulian kepada pasangan kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan juga masyarakat di sekitar kita, maka ya kita tidak hanya dibebaskan dari api neraka, tapi di dunia kita akan dibebaskan dari kemunafikan. Jadi sifat-sifat munafik yang banyak terjadi ya di saat-saat akhir zaman ini, oleh Allah kita akan dilindungi, dijaga, terbebaskan dari semua sifat-sifat kemunafikan. Keimanan kita yang benar-benar murni akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah peduli kepada orang lain. Nah, ini dalam hadis disebutkan ya, man sa'a li akhihil muslim fi hajatin faqudiyat lahu aw lam taqdi ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada satu lagi keuntungannya, yaitu yang ke-10 ya. Yang ke-10-nya setelah tadi yang ke-9 dibebaskan dari api neraka, yang ke-10 dibebaskan dari kemunafikan, yang ke-11-nya yaitu diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersih dari dosa saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim, apakah benar-benar tuntas bisa terselesaikan ataupun tidak, maka Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosanya yang lalu ya, maupun ya yang terakhir ya. Kemudian juga dia akan dicatat dibebaskan dari 2 hal. Yang pertama dibebaskan dari neraka, yang ketiga dibebaskan dari kemunafikan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah atas semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Mudah-mudahan kita terus peduli kepada pasangan kita. Yang terakhir yaitu yang ke-12, yaitu akan diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Kalau tadi dihilangkan kesulitannya di akhirat, ada dalam hadis yang lain Rasul berjanji dihilangkan kesulitannya dunia dan akhirat. Dunia pun akan dihilangkan kesulitannya, bukan hanya kita tunggu nanti di hari akhirat. Sekarang pun selama kita masih hidup di dunia, kata Rasulullah, akan dihilangkan kesulitannya dunia dan akhirat. Dalam hadis Rasul menyatakan, man yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Jadi sebagai kesimpulannya, teruslah kita bersemangat, ya teruslah kita jaga kepedulian kita kepada pasangan kita, dan teruslah saling memberikan kepedulian antara suami istri dalam kehidupan berumah tangganya, karena begitu banyak kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa dirugikan, tidak akan merasa kita jadi sengsara, tidak akan kita merasa jadi semakin kecewa, tapi kita terus bersemangat untuk terus memberikan kepedulian kepada pasangan kita. Semoga ketika ada saling peduli antara suami istri pada pasangannya, maka akan menjadi keluarga yang paling berkah, keluarga yang paling cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kesulitan dunia dan akhirat terus akan dihilangkan oleh Allah, karena begitu banyak pertolongan dan nikmat yang akan diberi kepada mereka. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.